Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah atas segala karunia, nikmat dan inayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan pagi yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian kitab Arba'in An-Nawawi dan telah sampai pada hadis yang ke-7. Ini pertemuan kedua atau pertemuan ketiga insyaallah, berkaitan dengan hadis ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Hadis ini dibawakan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Imam Muslim mendapatkan hadis ini dari Sufyan mendapatkan hadis ini dari Suhail mendapatkan hadis ini dari Abu Saleh mendapatkannya dari Atha bin Yazid mendapatkan hadis ini dari seorang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ya, beliau adalah salah seorang sahabat Ansor, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini tidak secara langsung didengar Tamim Ad-Dari dari Nabi, tapi bisa jadi dari sahabat yang lain. Karena redaksi yang beliau bawa adalah annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau tidak berani mengatakan sami'tu, aku telah mendengar. Karena bisa jadi Tamim Ad-Dari ini tidak mendengar secara langsung, dan itu boleh jamaah. Karena tobakohnya tingkatannya sahabat, ya itu sama-sama udul, dihukumi udul. Jadi sahabat jika meriwayatkan dari sahabat yang lain satu hadis Nabi, itu tidak mengurangi kualitas hadis ini. Tapi nanti berbeda ketika sudah sampai di tobakoh, atau tobakoh itu adalah semacam rumpun atau tingkatannya tabi'in. Maka seorang tabi'in tidak boleh langsung meriwayatkan dari tabi'in jika sahabat yang mendapatkan hadis itu dari Nabi masih hidup, karena ini akan memperpanjang sanadnya. Artinya jika terjadi itu akan mempengaruhi kualitas hadis, Jadi sanadnya makin panjang. Sahabat yang meriwayatkan masih hidup, kenapa kemudian mengambil dari tabi'in? Maka dia harus mencari sahabat itu, kemudian bertemu dan langsung mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan petuah, memberikan nasihat singkat, padat, jelas. Karena hadis ini pendek sebetulnya substansinya atau matannya. Ad-dinu nasihah, agama itu berisi nasihat. Kulna, nasihat dari siapa kepada siapa? Nasihat itu berasal dari Allah, kemudian dari kitabullah, dari Al-Quran, dari Rasulnya, dan dari orang-orang beriman untuk disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya nasihat kepada Allah itu adalah mendekatkan diri, taqarrub kepadanya, kitabullah, ya, dan juga memahami Al-Quran, kemudian Nabi SAW sebagai utusan, yang semua perkataan beliau, perbuatan beliau itu menjadi dasar hukum. Beliau menjelaskan isi Al-Quran dengan keseharian beliau sallallahu alaihi wasallam untuk diikuti umatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, tentunya tanpa perlu mengoreksi lebih dalam karena perawinya adalah Imam Muslim, dan umat sepakat bahwa semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sekaligus majtama'a alaihi, yaitu satu hadis yang diriwayatkan dan mereka sepakat, Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka ini sudah pasti kesahihannya. Atau man farada bihi al-Bukhari, satu hadis yang cuman Imam Bukhari saja yang meriwayatkan tapi Imam Muslim tidak, ini juga diterima. Satu lagi man farada bihi Muslim, hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja tapi Imam Bukhari tidak. Hadis ini tidak perlu ditelisik lagi sanadnya karena beliau meletakkan syarat-syarat yang cukup ketat. Ya, definisi beliau mengenai hadis sahih dan terkait dengan para perawinya itu sangat ketat sekali.
Semakin seleksi itu ketat, semakin hasilnya juga lebih baik. Ada sekolahan SMA atau SMP yang mensyaratkan siswa yang masuk atau mendaftar itu screening pertama minimal rata-rata 8,5. Khusus untuk matematika nilainya harus 8,5. Maka siswa yang rata-ratanya 7 sudah pasti kepental. 8 aja bisa kepental jemaah. 8,4 tidak masuk screening awal. Ketika diseleksi syaratnya ya oleh bagian pendaftaran, oh ini nggak masuk ini Bu, 8,4 rata-rata. Minimal rata-rata 8,5. Maka yang masuk ke dalam sekolah itu pasti murid-murid yang berprestasi. Murid-murid yang nilainya luar biasa, mendekati nilai 9. Dan biasanya sekolah yang seperti ini akan menghasilkan alumni-alumni yang bagus. Karena memang dari awal bibit yang dicari itu adalah bibit-bibit yang nilai rata-ratanya 8,5. Sama halnya dengan kurang lebih dengan cara Imam Bukhari dan Imam Muslim menyaring satu hadis. Ketika beliau ketat sekali dalam memasukkan kriteria perawi dan hanya perawi-perawi kredibel saja yang masuk di dalam susunan sanad beliau, maka tentunya kualitas hadisnya juga berbeda dengan perawi-perawi yang lainnya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengurai nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah nasihat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah likitabihi, yaitu nasihat untuk kitabullah. Ya. Secara terperinci nasihat untuk kitabullah itu ada beberapa tahapan, ada beberapa hal. Yang pertama membaca dan menghafal. Membaca dan tingkatan berikutnya menghafal. Ya, tidak mesti ayat-ayat itu yang panjang dari depan, tidak. Karena ini dikembalikan sesuai dengan kemampuan kita. Yang bisa kita hafal misalkan juz 30 ya kita lakukan. Karena manfaatnya sangat besar sekali. Al-Quran ini kan membuat hati kita tenang. Al-Quran membuat jiwa kita hudu itu ya tidak gerusah-gerusuh, membuat segala macam kesulitan hidup itu menjadi lebih tenang dan lebih dewasa dalam kita menghadapinya. Kenapa? Karena hatinya isinya Quran. Siapapun yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan jadikan ketenangan dalam hidupnya dan keberkahan pada keluarganya. Nabi SAW bersabda, ini bonusnya, bonus akhiratnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang untuk memberikan syafaat kepada para pembacanya. Alih-alih membaca ya buku-buku yang kurang ada manfaatnya, maka membaca Al-Quran adalah salah satu solusi. Sudah mendatangkan kebaikan, mendatangkan ketenangan. Nanti di akhirnya adalah orang itu akan mendapatkan syafaatnya. Dan Al-Quran itu lebih tahu siapa orang-orang yang suka membacanya. Ditaruh doang di rumah, terakhir baca kapan? Mungkin Ramadan kemarin, nanti baru dibuka lagi Ramadan. Maka anjurannya adalah bacalah walaupun sedikit. Karena yang Allah sukai sebuah ibadah itu adalah jika dilakukan kontinu. Sedikit tapi kontinu itu jauh disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah cara untuk mengobati hati ya. Bercengkrama dengan kalamullah, berinteraksi dengan kalamullah. Karena innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Nafi' seorang Nafi' mendapatkan hadis ini dari sahabat Ibnu Umar atau sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, sesungguhnya dengan Al-Quran Allah akan meninggikan kedudukan orang-orang beriman. Dan karena Al-Quran pula Allah akan menghinakan suatu kaum. Jadi gara-gara Al-Quran seseorang diangkat kedudukannya, gara-gara Al-Quran seseorang dihinakan oleh Allah. Kapan diangkat? Ketika aktivitas membaca Al-Quran itu menjadi aktivitas sehari-hari. Kapan dia dihinakan? Ketika dia sama sekali tidak pernah bersinggungan dengan Al-Quran. Hanya diletakkan saja di rumah, dibaca tidak, dihafal tidak. Kemudian isinya, terjemahannya dipelajari juga tidak. Ini miris sekali jamaah. Kalau ada anak manusia yang jauh dari kitab sucinya,
Ini pertanda warning. Enggak boleh seorang anak manusia itu, apalagi muslim, jauh dari kitab sucinya. Di dalam riwayat lain Nabi bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an, nanti akan dikatakan kepada mereka, iqra' wartaqi, bacalah dan naiklah kepada suatu tingkatan, warattil, dan bacalah dengan tartil, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana dulu engkau di dunia membacanya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukan kalian itu nanti sesuai dengan ayat terakhir yang dibaca. Kalau yang dibaca itu ayat-ayat yang panjang, kemudian kedudukannya tinggi, berkaitan dengan surga, berkaitan dengan manzilah di akhirat, ya seperti itulah nanti Allah akan memberikan ganjaran. Karena siapapun yang banyak berinteraksi dengan kalamullah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan menaikkan value-nya, menaikkan nilainya di hadapan semua makhluk dan di hadapan para malaikatnya. Di dalam riwayat yang lain Nabi juga menganjurkan, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan termasuk dari golongan kami orang yang membaca Al-Qur'an tidak dengan irama. Karena Nabi suka ya Al-Qur'an itu didengungkan dan kemudian menjadi aktivitas, dan padanya ada nada, ada irama. Ya kita mengenal banyak sekali, ada bayati, kemudian ada jiharkah, macam-macam itu ada banyak. Karena orang itu akan suka mendengar bacaan Quran jika bacaannya merdu, masya Allah. Enggak sadar sudah berapa menit dia berdiri, sudah berapa ayat yang dibaca, saking indahnya, saking syahdunya. Ya, makanya inilah yang disebut dengan Al-Quran itu bisa menolong jiwa seseorang, psikologi seseorang. Orang yang gampang stres, orang yang mudah sekali kena masalah, boleh dilihat apakah interaksinya dengan Al-Quran banyak atau minim. Biasanya minim. Apalagi mungkin gak pernah baca Al-Quran, dia akan lebih mudah terkena stres. Kenapa? Karena gak ada pelampiasan jamaah. Ya, orang itu kan ketika mendapati sesuatu, entah pekerjaan atau di lingkungannya, kebentur sesuatu, dia akan mencari tempat, malja bahasanya, tempat untuk berlindung, tempat untuk dia jadikan tameng. Ya, dia netralisir kestresan dan psikologi dia yang sedang tertekan dengan sesuatu. Agar apa? Agar tidak terlalu terpikirkan. Nah, kalau yang dicari itu adalah sesuatu yang semu, maka dia nggak akan bisa menghilangkan ya stres ini, dan menetralisir itu akan kesulitan. Tapi kalau yang dia jadikan sebagai sandaran adalah sesuatu yang kokoh, sesuatu yang kuat, yaitu Allah dan kalamnya, yaitu Al-Quran, maka tingkat stresnya walaupun tidak langsung hilang, itu akan berkurang. Karena semuanya kuncinya di hati. Dan syaitan ini akan bermain-main di ranah hati ketika sudah sampai titik tertentu, sehingga kemudian seseorang secara psikologi terkena pressing, tekanan yang berat. Dan syaitan ini bermain-main, dia akan membuat hatinya mengeluh, dia akan membuat hatinya tidak tenang, hati dan pikiran tidak tenang. Belum lagi kalau ada masalah di rumah. Apa yang bisa menghilangkan? Yang bisa menghilangkan adalah sesuatu yang kuat, sesuatu yang kokoh. Sehingga ketika dia dihajar dengan masalah bertubi-tubi, ada tempat bersandar dan tempat berlindung dia yang maha kokoh, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya adalah kalamnya. Walaupun sekali lagi ini bukan jaminan langsung brek masalah selesai ekonominya, masalah yang dihadapi di sosialnya selesai. Tidak 100% menjadi jaminan, tapi paling tidak jamaah ada pijakan yang kokoh. Anak berangsur sedikit demi sedikit perlahan, nanti kita minta kepada Allah untuk diselesaikan persoalan tersebut. Selain membaca dan menghafal, maka mentadaburi nilai-nilai yang terkandung dalam setiap ayat Al-Quran adalah menjadi sebuah keharusan. Karena bagaimana mungkin Al-Quran itu bisa menyatu dengan kita jika kita gak paham dan tidak tahu artinya. Ayat demi ayat kita baca dari yang mulai pendek, dan ketika kita membacanya, kita hadirkan hati kita. Inilah yang membedakan bacaan seseorang itu sampai ke dalam hati atau tidak, berbanding lurus dengan apa yang dia baca itu dia fahami atau tidak. Semakin dia faham, ya, semakin dia hadirkan ruhnya ketika membaca, pikirannya tidak kemana-mana, tapi dia fokuskan di ayat itu. Ketika ayat demi ayat dia baca, nah bacaan yang seperti inilah yang sampai kepada hati.
memberikan pengaruh yang signifikan, positif pada diri seseorang, hatta sampai para mustami'in, orang yang mendengarnya pun juga mendapatkan keberkahan dari kehadiran hati yang dibaca oleh qari, oleh pembaca Al-Quran. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka itu tidak bisa mentadaburi, merenungi makna Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau dikarenakan hati mereka itu sudah keras, sudah terkunci. Dikatakan saking terkuncinya, saking kerasnya, sampai untuk memahami bacaan Al-Quran dia tidak mau, padahal dia bisa melihat terjemahan. Maksudnya ayat ini ayat ini berbicara mengenai akhirat, ayat ini berbicara mengenai siksa kubur, ayat ini berbicara mengenai kehidupan dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Berkali-kali ayat ini diulang-ulang oleh Allah. Kehidupan dunia yang dijalani tidak lain adalah mata, ya, satu kenikmatan yang ghurur, yang merupakan tipu daya. Semakin kita gila dengan dunia, semakin kita kehausan. Karena memang bukan seperti itu rumus yang diajarkan oleh Quran. Seorang muslim, hatta seorang muslim, semakin dia menjadikan dunia itu satu-satunya tujuannya, semakin dia akan kehausan. Seperti ketika orang haus kemudian minum air laut, dia tidak akan pernah merasa puas, jamaah. Karena memang mencari kepuasan itu bukan dengan dunia. Tapi kalau dia balik mindsetnya, yang menjadi tujuan utama saya adalah akhirat, dunia ini menjadi jembatan. Dapat ya syukur, nggak dapat ya wis. Tidak ada sesuatu yang membuat dirinya sedih ketika dunia itu lenyap dari dirinya atau hilang. Tapi ketika yang hilang itu adalah akhiratnya, wah luar biasa stresnya dia. Bagi dirinya kehilangan sholat subuh berjamaah itu jauh lebih berharga daripada kehilangan dunia. Kalau sudah sampai titik ini jamaah, maka ketika sesuatu yang hilang dari kita, ya, yang bukan merupakan rezeki kita, dari perkara dunia yang sedang kita cari, entah itu posisi, entah itu jabatan, entah itu sedang ada promosi jabatan misalkan, kita nggak terlalu gelo itu bahasa Inggris, Pak. Nggak terlalu gelo, nggak terlalu kecewa. Kenapa? Ya sudah, bukan rezeki saya. Karena Allah tidak menjanjikan setiap doa kita, cita-cita kemauan dunia kita, Allah tidak menjanjikan setiap itu kemudian dikabul. Ya kadang dikabul, kadang tidak. Tapi kalau untuk urusan akhirat, tidak ada permohonan yang tidak Allah kabulkan untuk akhirat. Semua permohonan akhirat pasti dikabul. Karena itu barometer Allah. Agar apa? Agar hambanya itu lebih condong dan lebih cinta dengan kehidupan akhiratnya, karena jauh lebih berkualitas, jauh lebih panjang durasinya. Ya kalau dikasih sama Allah, alhamdulillah. Enggak dikasih, ya sudah. Tapi kalau permohonan akhirat jamaah, hampir tidak ada yang ditolak. Apa yang kita minta? Ada penyakit hati yang ada pada diri kita misalkan. Ya Allah, saya kok gampang hasad, gampang iri melihat orang mendapatkan sebuah pencapaian, mendapatkan rezeki yang baru. Kalau tetangga saya ganti mobil tiap tahun kok panas kepala saya, hati saya. Ini kalau dimintakan sungguh-sungguh sama Allah bisa hilang jemaah. Kenapa? Ini berkaitan dengan akhirat. Kalau kita mintanya sungguh-sungguh dan kita tahu ini adalah salah satu kekurangan kita, pagi siang malam dalam setiap 5 waktu munajat kita, nggak pernah kita lupa untuk meminta kepada Allah dihilangkan ya rasa hasad di dalam hati. Insya Allah hilang. Karena apa? Karena Allah menjanjikan permohonan akhirat untuk dikabulkan. Tapi beda dengan dunia. Bisa jadi jenengan sudah 10 tahun, 20 tahun yang lalu minta sama Allah rumah, tapi sampai sekarang belum dikabul. Akhirnya nanti sampai 30 tahun atau sampai di ujung usianya dapat atau enggak, ya terserah Allah. Kalau Allah mau dikasih, kalau Allah enggak berkehendak, biasanya ada hikmahnya, ya rumah ini ditunda. Tapi yang pastikan doa ini tersimpan. Semua doa yang tidak terkabul bagi seorang muslim itu akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nanti diberikan di yaumil qiyamah. Yang ketiga, setelah dia menghafal, kemudian membaca, kemudian mentadaburi, kemudian mengajarkan. Ya, mengajarkan Al-Qur'an. Apalagi sekarang dengan banyaknya metode-metode yang ada.
Sampai Nabi memberikan garasi yang terbaik di antara kalian itu adalah yang mengajarkan, yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Memang tidak ada batasan umur jamaah. Belajar Al-Quran itu tidak ada batasan umur. Semua umur, karena tahapannya panjang sekali. Ya, kalau sudah bacaannya bagus, ada tahapan di mana seseorang itu mengambil sanad. Kalau bacaannya bagus, ada tahapan dia belajar tajwid, belajar makhrajnya, karena memang tahapannya panjang. Jadi untuk semua umur worth it. Jangan kemudian kita merasa berkecil hati, dulu nggak sempat, ya sekarang sudah sempat, maka kemudian kita sempatkan. Mulia kok Pak, tidak ada yang tidak mulia. Semua yang bersanggungan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Mungkin sama kita dengan cucu kita Iqra 3, kita juga Iqra 3. Betul, malu, iya. Tapi tidak ada yang sia-sia ketika yang dipelajari itu Quran. Karena ini justru ya akan membuat hati kita makin kokoh, membuat iman kita makin kokoh. Jangan sampai kita nanti di alam kubur ditanya sama malaikat, kemudian kita menjawab, saya nggak bisa baca Quran. Belajarlah, mulailah dari sekarang, walaupun tidak sampai nanti Iqra 6 selesai, mujahadahnya ini yang akan Allah hitung, kesungguhannya. Barangkali sebelum Iqra 6 selesai, ya, atau kalau pakai metode Umi misalkan atau metode yang lainnya, belum sampai Al-Quran tapi sudah dipanggil sama Allah, ya mudah-mudahan ini menjadi hujah kita nanti, argumen kita di hadapan Allah. Kemudian memahami dan mengamalkannya, karena biar bagaimanapun buah membaca Al-Quran itu baru akan kita peroleh setelah kita memahami dan mengamalkan daripada isi Al-Quran. Karenanya Allah kemudian berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian taquluna, mengatakan, mengajak sesuatu, ma la taf'alun, tapi kalian tidak mengerjakannya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la ta'lamun. Amat besar kemurkaan Allah bahwa kalian mengajak sesuatu tapi kalian sendiri tidak mengerjakannya. Ini menjadi teguran yang keras untuk orang-orang yang beriman. Kemudian wali rasulihi, nasihat yang berikutnya adalah nasihat untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bukan untuk nabi dinasihati, tidak, tapi petua ini berasal dari beliau. Karena nabi menginginkan seluruh umatnya itu patuh kepada beliau. Apa yang disampaikan oleh beliau menjadi hukum yang harus diikuti. Karena sumber hukum kita kan Al-Quran dan nabi yang diutus, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Marwazi beliau mengatakan, nasihat untuk Nabi SAW pada masa hidupnya adalah dengan mengerahkan segala kemampuan secara sungguh-sungguh dalam rangka mentaati beliau, membela agamanya, membela dakwahnya, menolong beliau ketika beliau masih hidup. Hari ini kan beliau sudah berpulang, sudah tidak ada. Maka yang kita ikuti adalah ajarannya, sunnahnya, kemudian peninggalan-peninggalan beliau dari semua kebaikan yang pernah beliau lakukan. Mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagian dari kecintaan kepada Allah. Dan salah satu tanda cinta kepada Nabi adalah mengikuti beliau, patuh kepada semua apa yang beliau sampaikan. Makanya Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi kalian. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mendatangkan kecintaan juga kepada kalian. Karena salah satu tanda cinta itu adalah menjadi pengikut yang baik. Semua yang beliau sampaikan kita berusaha untuk menjalankannya. Salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Beliau bersabda, "Man shalla fil yaumi thintai asyrata rak'atan banallahu bihinna baitan fil jannah." Ini bentuk motivasi, dan Nabi sendiri hampir-hampir gak pernah meninggalkan kecuali ketika beliau safar. Barang siapa yang ingin, muslim manapun yang ingin dibangunkan oleh Allah satu properti di surga, maka jangan pernah dia meninggalkan sholat 12 rakaat sehari semalam selain sholat wajib. Ini namanya sholat sunnah, karena tidak tergolong sholat wajib. Nah, riwayat Ummu Habibah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim hanya sampai di sini saja. Nabi tidak memberikan rincian.
maka kita butuh hadis lain, karena hadis itu satu sama lain saling menafsirkan, saling menjelaskan. Ini masih global. Apa 12 itu? Di dalam riwayat ini Nabi tidak menjelaskan. Maka kita temukan penjelasan ini di dalam riwayat At-Tirmidzi namanya. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis Nabi bersabda, 12 itu adalah arba'an qabla dhuhri wa raka'atani ba'daha. Qabliyah duhur sebanyak 4 rakaat dan ba'diyahnya 2 rakaat. Duhur secara khusus punya 3 paket, Pak. Ini paket pertama. Paketnya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Paket yang kedua, 2. Qobliyahnya 2, ba'diyahnya 2. Dari mana ini dasarnya? Dari Abu Daud. Perawi sahabatnya adalah Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, hafidtu min Rasulillah. Aku hafal sekali sholat sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi. Nah, di rangkaian ini beliau mengatakan beliau itu sholat 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya. Ada 2 paket, sudahan. 1 paket lagi adalah qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Jadi kalau ditotal sama subuhnya sama duhurnya 12. Jangan kaget kalau ada orang yang banyak banget, dia qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Karena memang ada riwayatnya. Ya, hadisnya itu At-Tirmidzi dan Abu Daud kalau tidak salah, bunyinya man shalla gimana? Allah merahmati seseorang yang mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelahnya. Rahimallahu rajulan. Allah merahmati seseorang yang mengerjakan qobliyah 4 duhur, 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelahnya. Jadi ada 3 paket untuk yang duhur ini. Tapi yang muakkad itu adalah 4-2, mengikuti hadis Ummu Habibah. Jadi 2-2, 4-2 dan 4-4. Ini bukan formasi timnas, Pak ya. Nah, ini mana yang jenengan pilih, monggo silahkan. Kita bisa memilih dari 3 paket ini mana saja yang menurut kita memungkinkan, karena antara adzan dan iqamahnya juga tidak terlalu lama, disesuaikan masing-masing. Ya, kita kembali ke hadis At-Tirmidzi. Setelah beliau menjelaskan 4 sebelum duhur dan 2 setelahnya, sisanya di mana? Wa raka'atani ba'dal maghrib. 4 dan 2, 6, 7, 8. Ya. Wa raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'diyah maghrib. Sudah 8, 12, berarti kurang 4. Kemana sisanya? Wa raka'atani ba'dal isya, 2 rakaat setelah selesai sholat isya. 2 lagi tadi barusan dikerjakan. Wa raka'atani qabla sholatil fajri, 2 rakaat sebelum sholat sunnah fajar, maksudnya sholat subuh. Ya, qobliyahnya subuh. Secara khusus qobliyahnya subuh itu punya fadilah yang luar biasa. Dalam hadis Muslim, rawinya Imam Muslim dari Bunda Aisyah, Nabi bersabda, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Hanya 2 rakaat salat qobliyah subuh, maka dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi qobliyahnya cuma 2, Pak. Jangan ditambahin jadi 4, nanti enggak dapat fadilah ini. Tapi kalau sisanya jenengan tahiyatul masjid misalkan, yang datang lebih awal, kemudian sholat wudhu mutlak, nah itu boleh. Tapi qobliyah subuhnya itu cuma 2. Nah, kalau mau lebih banyak nanti di sholat duhur. Duhur itu variasinya banyak. Asar juga ada riwayat yang Nabi pernah melakukan sholat qobliyah itu 4 rakaat. Qobliyahnya asar. Tapi yang sering dilakukan oleh beliau 2 rakaat. Ustadz, mana qobliyah maghrib, mana qobliyah isya? Yang 12 ini yang menamakan bukan Nabi. Yang menamakan adalah ulama fikih. Mereka berkesimpulan Nabi sampai memberikan iming-iming yang begitu besar dengan properti, menunjukkan bahwa sholat ini adalah sholat yang sangat ditekankan, muakkad. Berhubung dia berbarengan waktunya dengan sholat wajib yang 5, makanya dinamakan sholat sunnah rawatib muakkad. Rawatib itu adalah penamaan dari sholat wajib yang 5 waktu. Ditekankan. Kenapa ditekankan? Sampai fadilahnya seperti itu. Nah, adapun yang qobliyah maghrib, qobliyah isya, itu sholat sunnah rawatib tapi ghairu muakkad.
Nah kalau sholat duha itu masuknya bukan sholat sunnah rawatib, tapi hanya sholat sunnah muakkad saja. Karena dia tidak mengikuti waktunya dengan sholat 5 waktu. Jadi karena mengikuti waktunya dengan sholat 5 waktu, maka dinamakan muakkad, rawatib. Nah ini adalah pesan beliau agar umatnya tidak meninggalkan sholat-sholat sunnah yang seperti ini. Dan sebisa mungkin kita jalankan. Semua yang dijalankan, yang diperintahkan oleh beliau, kita terdepan. Kalau nggak bisa Ustaz, duhurnya 4-2, ya sudah 2-2 juga boleh. Karena itu riwayatnya Ibnu Umar. Cuman memang fadilahnya tidak seperti yang disebutkan dari hadis Ummu Habibah. Jadi hadis itu saling terkait jamaah. Ada yang umum kemudian dijelaskan dengan pengkhususan riwayat yang lainnya dan begitu sebaliknya. Ketaatan kepada Nabi SAW merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Karena Allah berfirman, Man yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapapun yang patuh dan taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa beliau mengatakan, Baya'tu Rasulullah. Aku pernah membaiat. Baiat itu adalah sumpah setia kepada Nabi SAW untuk satu mengerjakan sholat, menunaikan zakat, kemudian memberi nasihat kepada setiap muslim. Memberi nasihat kepada setiap muslim. Karena pembahasannya adalah apa hukum memberikan nasihat. Hukum asal memberikan nasihat itu fardu kifayah. Ketika ada 1 atau 2 orang yang sudah negur, maka kewajiban yang lain gugur. Jangan semuanya ikut bicara. Karena kita pun didikte dan digurui juga nggak suka, apalagi di hadapan orang-orang. Makanya ada seni dalam menasehati. Ya, Imam Nawawi rahimahullah berkata, ini seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i, hukum memberi nasihat adalah fardu kifayah menurut beliau. Apabila ada yang sudah mengemban tugas ini, maka nasihat ini gugur bagi yang lain. Jangan semuanya maju jamaah. Karena kalau semuanya maju sampai kemudian kita menjatuhkan harga dirinya, kehormatannya, kan kasihan. Mungkin kalau 1-2 orang saja yang nasihati secara diam-diam, yang lain nggak tahu. Tapi kalau semuanya ngomong di grup, bisa-bisa live dari grup. Dan ini nggak bagus ya. Untuk komunikasi ke depannya kurang baik. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Soal mau dan tidak itu urusan yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Nadim Muhammad Sultan beliau mengatakan, saya berpendapat bahwa hukum memberi nasihat dengan makna yang menyeluruh adalah fardu ain. Ada juga yang fardu kifayah, ada yang wajib dan juga ada yang sunnah, sesuai dengan kondisi dan keadaan. Karena Nabi menjelaskan agama adalah nasihat, sedangkan hukum agama adalah wajib, fardu ain dan juga fardu kifayah. Menurut beliau seperti itu. Ada satu kalimat yang berbunyi, semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ini adalah quotes yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah dari Bani Umayyah ya, salah satu khalifah dari Bani Umayyah. Beliau mengatakan seperti ini dalam rangka ketika beliau menjadi khalifah. Sebuah ungkapan yang diucap namun sulit untuk dipraktekkan karena dibutuhkan jiwa besar dari orang yang mendapatkan teguran dan nasihat tersebut. Karena tidak semua orang itu mau untuk digurui, untuk dinasehati. Tapi cara itu berpengaruh jamaah. Kalau caranya baik-baik, diam-diam, semua nasihat itu tidak ada yang tidak diterima. Karena nasihat itu kan untuk perbaikan. Cuman kadang caranya ya, yang kita harus bisa menahan diri. Makanya agama ini mengajarkan adab. Bahkan untuk memberikan nasihat pun juga ada adabnya. Salah satunya adalah bahwa menasehati seseorang tanpa diketahui orang lain. Sangat tidak bijak jika nasihat itu disampaikan di grup. Dijapri saja Pak. Afwan, mohon maaf Pak, nggak seperti itu. Lebih baik begini. Kecuali rapat ya Pak ya. Kalau rapat kan semua bisa menyampaikan gagasannya. Nanti gagasan itu diadu dengan gagasan atau program yang lainnya. Itu berbeda. Tapi ketika ada kesalahan, ada satu kekeliruan, dijapri itu lebih baik. Karena ketika kita sampaikan di grup atau di forum, padahal itu adalah hal yang sepele, kita bukannya memperbaiki malah menjatuhkan. Malu Pak. Karena kita sendiri juga tidak suka kalau ditegur di tengah keramaian. Karena siapapun yang menutupi aib itu kan kesalahan. Yes, dia ngaku, yes, this is my fault. Ini kesalahan saya.
Ini adalah dosa saya. Tapi enggak juga kemudian diumbar. Wong yang tahu cuma 1-2 orang saja, kan begitu. Kalau sudah cukup ada orang yang menyampaikan dan beliau ya sudah saya kembalikan karena itu bukan hak saya, selesai. Enggak usah dibahas di forum-forum yang lainnya. Karena siapapun yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat Allah akan menutup aibnya. Siapa sih kita yang tidak punya aib? Semua kita pasti punya aib, punya celah. Kita yang hadir di sini hatta termasuk saya. Ada tabir yang menutupi aib saya sehingga bapak-bapak tidak tahu. Yang seandainya Allah buka tabir ini semua orang tahu, orang tidak akan mau mendekat kepada kita. Sehingga apa? Ketika Allah menutup aib kita dan kita senang tidak diketahui oleh orang, maka tutuplah aib orang lain yang kita ketahui padahal orang lain tidak tahu. Agar apa? Agar beliau bisa nyaman dan tenang ketika ketemu dan bermuajah bertatap muka dengan jamaah-jamaah yang lainnya. Seorang ulama tabi'in bernama Fudail bin Iyad, beliau mengatakan seorang mukmin ialah orang yang menutup aib dan menasehati. Menasehati dengan cara tidak dibuka di forum umum. Sedangkan orang yang fasik adalah orang yang suka merusak dan suka mencela. Hati-hati, ini tanda nifak. Tapi sudah berkali-kali kok enggak diperhatikan, enggak didengerin. Itu urusan dia sama Allah. Kecuali jika ada madorot, ya, madorotnya itu besar. Semacam mengganggu keamanan, Kamtibnas dan yang lain. Kalau kita melihat misalkan ada anak-anak remaja ngumpul-ngumpul, ya kemudian di situ mohon maaf dia main gaple, ya diusir saja, paling tidak diundang Pak RT, 1-2 diusir, sana pergi tempat lain. Nah, baru kalau mereka sudah berkali-kali, karena ini hubungannya dengan Kamtibnas Pak ya, keamanan, sampai dia bawa teman-temannya banyak, ya kalau kita cuma 1-2 orang dicuekin, panggil otoritas Pak RW mungkin atau Kamtib Babinsa misalkan, ya kan kalau pakai seragam kan mereka sudah keder begitu. Ya karena ini hubungannya dengan keamanan dan ketertiban sudah beda. Dan tidak termasuk menutup aib itu adalah ketika itu terkait dengan kriminal Pak ya, dosa besar apalagi kriminal. Terkait dengan masalah pelanggaran dan itu sampai tingkatannya tingkatan yang cukup serius. Ini harus dilaporkan kalau seperti ini. Karena kalau tidak akan membahayakan yang lain. Apalagi sudah sampai, mohon maaf, mungkin pengguna narkoba atau pengedar. Ini nggak bisa kita tutup aibnya, salah. Tidak pada tempatnya. Bila perlu digerebek karena itu akan mengganggu dan merusak lingkungan kita, anak-anak terutama yang menjadi korban. Apalagi jika di situ ada praktek-praktek judi yang terselubung begitu. Ini tidak baik. Imam Ibnu Hibban rahimahullah mengatakan, sebagaimana telah kami sebutkan, memberi nasihat merupakan kewajiban kepada seluruh umat manusia, tetapi dalam menyampaikannya juga harus secara rahasia tersembunyi. Karena barang siapa yang menasihati saudarinya di hadapan orang lain, dia telah mencelanya, menjatuhkannya. Tapi kalau dia nasihati dalam kesendirian, dalam keheningan, maka dia telah memperbaikinya. Kadang bukan karena nggak mau, tapi caranya yang tidak bijak. Dan ingat jamaah, ya, motivasinya itu bukan dia harus mau nurut dengan kita, enggak. Karena yang punya hatinya adalah Allah. Kita hanya menyampaikan, ya, kita berdoa kepada Allah semoga ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan bagaimana? Yaitu nanti urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang panjang, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi yang juga merupakan ulamanya, Nabi bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbah." Siapapun yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Boleh jadi dia datang dan menghilangkan kesulitan ini tidak mesti dengan materi, tapi boleh jadi dengan kata-kata yang baik. Pak, ini saya sedang ada masalah di rumah. Oh gitu Pak, iya. Anak saya, istri saya kok susah banget Pak ya. Dia cerita curhat. Mungkin kita nggak bisa ngasih nasihat dengan ayat Quran atau dengan hadis karena kita nggak banyak hafal, takut salah. Tapi kalau kita responnya baik, kata-kata yang keluar mungkin nggak bisa memberikan solusi. Saya ikut prihatin Pak. Saya ikut mendoakan. Semoga Allah mencarikan jalan yang terbaik untuk Bapak menyelesaikan segala masalahnya. Kata-kata ini sederhana mungkin keluar, muncul dari lisan kita, tapi membuat hatinya ternyuh sampai kemudian beliau menangis.
Paling tidak kalau kita tidak bisa memberikan nasihat atau memberikan jalan keluar, berikanlah kata-kata yang baik. Karena beliau itu butuh dikuatkan jamaah. Dan ini sudah masuk dalam kategori melepaskan kesulitan. Karena ada kesulitan yang sedang dia alami. Masalah rumah tangganya. Ya, kemudian kita bisa membantunya tidak harus dengan materi. Kemudian man satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Karena Allah akan menutup aib seorang yang mau menutup aib saudaranya. Nyun sewu, mohon maaf, kalau kita bertetangga, tetangga kita mungkin ada masalah dengan istrinya, ada piring terbang begitu. Dan kita yang sebelahan langsung, karena temboknya berdekatan, kita tahu, wah ini keluarga tiap hari ribut terus, masalah listrik ribut, ya, masalah cucian ribut, ini itu ribut. Nggak usah kita ceritakan. Pak, tahu nggak sini Pak, kumpulin. Baru 2 orang nunggu 10 orang ya, biar nggak diulang lagi. Kumpulin. Tahu nggak kemarin tuh dia ribut loh sama istrinya, lempar-lemparan piring. Buat apa jamaah? Buat apa yang seperti ini? Dia kemarin didatengin debt collector loh. Buat apa? Itu urusan pribadi dan privasi beliau. Selama tidak mengganggu kita. Kadang kan Yon Sewu, mohon maaf, lesan ini nggak bisa direm, sehingga semua yang dilihat dan didengar diceritakan lagi. Mari kita belajar untuk bisa menutup ya, kejelekan yang dilakukan oleh orang lain di hadapan kita. Tetap kita tegur, tetap kita nasihati, tapi tidak kemudian kita ceritakan lagi. Agar apa? Agar nanti aib kita tidak dibongkar oleh Allah di hadapan seluruh makhluk di yaumil qiyamah. Karena Allah menjanjikan, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat bagi mereka yang tahu di depan mata dia ada sesuatu yang tidak baik terjadi, tapi dia kemudian diam. Ini yang hebat tetangga seperti ini. Dia tahu ada masalah di tetangganya, tapi tidak sampai kemana-mana karena dia nggak pernah cerita. Ya, mungkin tetangga ini sudah nggak enak kalau ketemu, tapi kita pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu, kalau diceritakan di forum RT, forum RW, forum majelis begini, jamaah masjid, yang tadinya beliau sering ke masjid gara-gara itu bisa jadi kemudian mundur. Kenapa? Nggak enak, takutnya tahu bapak-bapak yang ada di masjid kalau kemarin terjadi huru-hara di rumah. Akhirnya apa? Mundur dari jamaah. Tapi kalau kita pura-pura nggak tahu padahal kita tahu, ketemu biasa saja, nggak pernah di-spill, nggak pernah diungkit, mungkin beliau akan lebih nyaman gitu loh. Karena orang itu akan merasa nyaman berada di dekat orang-orang yang mohon maaf tidak terlalu banyak bicara, tapi actionnya luar biasa yang paling depan. Nah, habit yang seperti ini ya mari kita tumbuhkan dalam lingkungan kita untuk lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, apalagi konteksnya adalah jamaah masjid yang notabene secara agama hal-hal semacam ini pasti sering dan mendapatkan materi-materi yang terkait dengan kerukunan. Karena itu penting jamaah, orang itu akan nyaman. Saya nyaman tinggal di klaster ini. Kenapa? Karena nggak resek warganya, pengurusnya juga nggak resek. Maksudnya nggak dikit-dikit tegur, tegur boleh, tapi jangan di forum. Japri, sampean Pak, mohon maaf Pak, itu parkirnya Bapak ganggu, dimasukkan saja di dalam karena ini jalan sempit misalkan begitu. Pak, mohon maaf, itu sampahnya ya kalau bisa jangan sampai belepotan kemana-mana, takutnya nanti ganggu yang lain. Oh ya Pak, kan enak kalau disampaikan Japri atau ketemu langsung begitu. Tapi ngomongnya Ustadz, kita sudah ngomong 10 kali bandel. Ya, biarkan Pak RT yang turun tangan atau Pak RW. Tapi tetap tidak boleh di-spill jamaah, tidak boleh disampaikan di forum. Karena apa? Konfliknya nanti lebih besar dan meluas. Begitu, harus bisa menahan diri. Kesel banget betul, makanya tetangga yang baik itu bukan tetangga, ya, bukan tetangga yang selalu memberi loh Pak. Dikatakan oleh Nabi, tetangga yang baik itu adalah ketika dia bisa bersabar dari kedoliman tetangganya. Mungkin kita merasa dirugikan dengan sampah, dengan parkir. Mohon maaf, piara anjing yang nggak diikat kemana-mana, nya di mana-mana begitu. Kita bisa bersabar, ditegur tetap, upaya itu tetap, ya. Tapi kemudian kita bisa bersabar. Ini luar biasa.
Dikatakan dia orang atau tetangga yang soleh adalah ketika dia mampu bersabar dari gangguan tetangganya yang lain. Ya. Kemudian Imam Abu Hatim rahimahullah mengatakan nasihat apabila dilakukan seperti apa yang telah disebutkan, ya, tersembunyi, maka akan melanggengkan kasih sayang dan menjadi penyebab terwujudnya ukhuwah kerukunan. Nah, mohon kita yang memang sedang ditegur, ya kita terima, wong itu baik untuk perbaikan kita. Jangan yang ditumbuhkan itu sifat arogannya, sifat wah saya ini kan pejabat misalkan, waliyadzubillah, jangan sampai begitu. Ada masalah di hatinya, baik kok tujuannya. Negurnya juga baik-baik, Pak. Mohon maaf sampahnya Pak ya, itu berantakan, ditutup aja Pak, biar nggak berantakan, takutnya nanti kemana-mana ganggu, bau dan yang lain. Ini kan bagus. Hal sepele jangan kemudian menjadi besar sampai nggak teguran, cuman gara-gara masalah sepele. Kita juga harus bisa menjadi seorang warga yang bijak. Menyampaikan dengan penuh perhatian kepada saudaranya sesama muslim adalah kritik yang membangun. Lebih besar kemungkinannya untuk diterima dan untuk didengarkan. Nabi bersabda, "Innallaha azza wa jalla hayyun satirun yuhibbul haya' wasitar." Sesungguhnya Allah itu Maha Pemurah, kekal dan Maha penutup aurat, Maha penutup aib, ya. Dia mencintai rasa malu dan sikap menyembunyikan aib. Artinya siapapun yang pernah melihat aib atau kekeliruan pada saudaranya, sebisa mungkin untuk disembunyikan, ya, agar tidak terekspos oleh orang lain. Kemudian, ya, ini menjadi poin yang penting dalam kerukunan hidup, dalam hidup bersosial. Jangan suka mencari kesalahan, jangan suka mencari aib. Memang kita tidak senang, mungkin kita nggak suka karena hal-hal sepele nggak didengarkan terus. Akhirnya kemudian dicari-cari. Pokoknya apapun yang bisa dilakukan untuk menjatuhkan. Jangan ini kemudian menjadi ambisi kita untuk menjatuhkan seseorang, jamaah. Ya, karena ini adalah sesuatu yang tidak baik. Jangan kita lukain hati kita dengan hal-hal yang sepele. Karena nanti efeknya ke hati kita. Hati kita menjadi hati pendendam. Orang yang suka mencari-cari kekurangan, Allah akan membongkar aibnya suatu hari. Nabi SAW pernah naik ke atas mimbar. Kemudian beliau mengatakan, "Ya ma'syara man aslama bilisanihi," wahai orang-orang yang hanya Islam atau Muslim di lisannya saja, tidak sampai ke hatinya. "La tu'dul muslimin," jangan kalian sakiti orang-orang beriman. "Wala tu'ayyiruhum," jangan kalian cari-cari kesalahan mereka. "Wala tattabi'u auratihim," jangan pula aurat mereka, aib mereka dibongkar. "Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi," siapapun yang mencari-cari kesalahan saudaranya, maka suatu saat Allah juga akan membongkar dan membuka aibnya. Dan siapapun yang Allah bongkar aibnya, maka aib itu akan tersebar walaupun dia bersembunyi di bawah atau di balik pintu rumahnya atau di tempat tersembunyi manapun. Karena kita pun juga punya kekeliruan, kita punya kekurangan, jamaah, yang Allah sembunyikan, yang Allah tutupi. Artinya ketika ada sebab yang membuat Allah membuka tabir itu, akan dibuka sama Allah. Ini kan jadi tidak baik, ya. Dan kita juga tidak ingin kekeliruan kita atau kesalahan kita kemudian diketahui oleh banyak orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kadang setelah sekian lama kemudian aib ini terbongkar. Banyak faktor. Salah satunya adalah dia tidak serga bertobat. Ada orang yang mohon maaf sudah sekali dua kali melakukan perzinahan, tapi dia tidak kunjung tobat padahal aibnya sudah Allah tutup. Sampai ketika sudah melewati batasan tertentu, dibuka oleh Allah. Dan pas dibukanya, dia sedang mohon maaf melakukan itu dengan teman kencannya, kemudian dibunuh, meninggal dunia. Artinya begini, kalau aib itu sampai keluar, dosa itu sampai diketahui banyak orang pada sebelumnya Allah tutupi, berarti itu bukan sekali dia lakukan, tapi sudah kesekian kalinya. Ingat, tidak ketahuan bukan berarti aman. Lalu kemudian mindset kita lanjut korupsi atau mengambil hak atau mungkin hal-hal lain yang dilarang oleh negara dan agama. Ketidaktahuan atau belum diketahui oleh aparat bukan berarti aman kemudian kita bisa go terus, enggak. Itu Allah yang nutup.
Ada satu titik, ada satu kondisi di mana nanti ini akan dibuka oleh Allah tabirnya, dan ketika sudah ketahuan, yakinlah itu pasti bukan yang pertama kali. Bohong kalau dia berkata pertama kali. Karena kalau sekali dua kali, biasanya masih Allah tutup. Walaupun ada case di mana baru sekali kemudian ketahuan. Dan ini sebetulnya kalau kita melihatnya dari sisi agama jamaah, itu bentuk cinta Allah kepada hambanya. Dan ketika sudah kita mengetahui ada orang yang melakukan dosa atau kesalahan seperti itu, jangan kemudian kita mengejek. Si itu judi mulu, minum terus, itu sampai akhir hayatnya kayak gitu. Tuh gimana sih orang tuanya, kan kadang begitu. Nggak bisa didik anak apa. Ini sudah bukan nasihati tapi mengejek. Karena kita khawatir ya suatu saat Allah akan menguji kita dengan dosa yang sama dan kita tidak mampu. Karena ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ayyara musliman, barang siapa yang mengejek seorang muslim, hadis Abu Daud ya, mengejek seorang muslim karena keterpurukannya terhadap dosa, lam yamut, orang ini yang suka ngejek ini tidak akan meninggal dunia sampai Allah menguji dia dengan dosa yang sama. Artinya belum tentu kita lolos dan bisa jadi kita sama. Cuman bedanya orang tadi jatuh karena melakukan dosa tapi ada penyesalan. Kita karena ada sikap kiber, agak sombong, merasa wah kalau saya mah nggak mungkin, ya nggak mungkin tergelincir sama yang kayak begitu. Karena ada sikap kiber, kemudian Allah uji dengan dosa yang sama dan pada akhirnya apa? Kita tergelincir. Dia dulu kita hina melakukan dosa A, kita akhirnya juga melakukan dosa juga. Tapi bedanya dia mungkin ada rasa bersalah, kita dengan sombongnya menganggap bahwa diri kita tidak mungkin terkena itu. Ini yang paling kita takutkan jamaah. Ketika kita melihat ada orang lain tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kemudian ini menjadi bahan cemoohan, menjadi bahan cela. Ibnul Qayyim mengatakan setiap maksiat yang dijelek-jelekkan pada saudaramu, maka itu akan kembali kepadamu. Maksudnya engkau bisa dipastikan melakukan dosa yang sama. Karena ujian dari Allah. Jadi ketika dia mengklaim orang lain itu jauh lebih buruk dari dirinya, ndak iya? Maka Allah akan menguji kita dengan dosa yang sama. Kalau kita lolos, kalau ndak, maka bisa jadi posisi kita lebih buruk dari orang tadi. Ini disebutkan oleh beliau di dalam Madarijus Sholikin. Ya. Sampai kemudian Allah menutup aib hambanya. Innallaha yudnil mu'min. Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan seorang mukmin dan kemudian menutup aurat atau menutup kesalahan pada dirinya. Allah bertanya, jadi orang-orang mukmin yang selama hidup di dunia dia pernah melakukan dosa dan dia menyesal. Nanti didatangkan pada hari kiamat, Allah akan dekatkan dia, kemudian Allah akan tampakkan kamu melakukan dosa ini dan itu. Iya ya Rabb, dia ngakuin. Apakah sampai akhir hayatmu masih melakukannya? Dia mengakuin, iya ya Rabb. Kenapa? Dia tahu Allah itu maha melihat. Tidak ada yang tersembunyi. Sampai kemudian dosa itu dikumpulkan oleh Allah dan orang muslim ini merasa saya gak akan selamat dari siksa neraka. Dia cuma tertunduk saja. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, aku telah tutup dosamu ini dulu selama di dunia. Tidak ada yang tahu. Sampai istrinya pun juga tidak tahu kalau dia ikut pinjol, kalau dia ikut judi online. Tapi wallahi jangan jadikan hadis ini sebagai hujah, argumen kita nggak mau berhenti dari judi online karena merasa ditutupi terus aibnya sama Allah. Jamaah, hati-hati kalau seperti ini. Ini berlaku bagi mereka yang melakukan dosa dan kemudian hatinya nggak tenang. Dia tahu itu kesalahan, tapi karena lemah jiwanya. Tapi sampai bila-bila, sampai kapanpun Allah tutup itu aib. Akhirnya kemudian Allah mengampuni dosanya. Karena dia tidak terang-terangan melakukan dosa itu. Yang tidak Allah suka itu kan sudah berbuat dosa, tapi kemudian terang-terangan. Nabi SAW juga bersabda, la yasurullahu ala abdin fid dunya. Siapapun yang ketika hidup dosanya ditutupi oleh Allah di dunia, maka nanti di hari kiamat Allah juga tidak akan mengumbar dosanya. Maka dari itu anjurannya adalah tutup aib saudaramu, maka Allah akan menutup aibmu. Siapapun yang aibnya ditutupi Allah di dunia, maka di hari kiamat Allah juga akan menutup. Artinya makhluk itu tidak ada yang tahu dan tidak akan ditampakkan di hadapan mereka. Di dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapapun yang menutup aib seorang muslim, maka aib dia di dunia dan di akhirat akan Allah tutup pula. Hadis riwayat Imam
Imam Muslim. Selain menutup aib sendiri, hendaknya kita juga memiliki sifat agar tidak membuka dan membeberkan aib orang lain. Ini tadi sudah kita urai dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, ta'ammadani binushika fin firadi. Aku akan menerima nasihatmu selama itu dilakukan dan selama itu diucapkan dengan sembunyi-sembunyi. Tutupilah kesalahanku dengan nasihatmu ketika aku seorang diri, kata beliau. Hindarilah nasihatku di tengah khalayak ramai, karena memberikan nasihat di hadapan banyak orang sama saja dengan menjelek-jelekkan atau menjatuhkan marwah, dan aku tidak sudi mendengarnya. Jika engkau menyalahkanku dan tidak mengikuti ucapanku, maka janganlah kaget bila nasihatmu tidak ditaati. Ini adalah ungkapan Imam An-Nawawi, karena terkadang ya ketika disampaikan di tengah keramaian, nasihat itu tidak sampai, malah justru terjadi keributan. Jadi jamaah yang semoga dirahmati Allah, ini adalah nasihat berharga dari hadis ini. Semoga intisari darinya kita bisa menjalankan, dan khusus terkait dengan komunikasi atau masalah kita dengan sesama muslim, alangkah baiknya jika diselesaikan tanpa orang lain mengetahuinya, agar sama-sama kita menutup aib dan kekurangan saudara kita, sehingga kemudian Allah menutup aib kita di yaumil qiyamah. Maka materi ini kemudian menutup materi hadis yang ke-7. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas hadis yang ke-8, ya, mengurai dari awal hadis yang ke-8 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak, ada yang bertanya? Satu Pak Sumarno, ada lagi. Pak Sumarno.